Raharjo, apakah kulit kering hanya dialami oleh pasien DF? Silakan Pak Budi. Ya, tidak hanya pasien DM, jadi pasien-pasien non DM pun bisa juga kulitnya kering. Apabila tadi ya pasien-pasien dermatitis atopik itu kan tidak selalu DM, ya, tapi dia turunan, yang turunan. Dan kalau pasien DM itu pasti itu sering karena tadi saya sudah jelaskan di awal karena pembuluh darahnya itu sudah macet begitu ya, makanya ya, sehingga suplai nutrisinya berkurang, akhirnya kering. Nah, sering sekali kering ini diabaikan tadi ya, kalau saya berani bilang diabaikan, karena kulit kering tadi, kemudian bariernya rusak, nah, nanti kuman masuk, jamur masuk, bakteri masuk, baru kemudian komplain ya ini ada lukanya, ada ini dan sebagainya. Padahal sebetulnya ketika kering tadi bisa dicegah dengan diberi pelembab. Nah, nanti akan terhindar luka diabetes, luka-luka yang lain. Dari apoteker Desi Atmaja SSI, izin bertanya Pak Budi, ada pasien yang percaya bahwa gangguan kulit karena diabetes bisa membaik dengan berendam di air laut. Bagaimana menurut Bapak? Silakan Pak Budi. Ya, jadi air laut itu mungkin karena garam ya, garam terus dianggapnya sembuh lukanya. Namun jangan lupa juga kalau kita habis berenang di air laut, air garam itu kan cenderung kulit kita kering, jadi kering ya, jadi kering. Nah, kekeringan itu harus segera makanya setelah mandi air garam harus dibasuh dulu dan sering harus dikasih pelembab juga ya, karena air si garamnya itu dia justru menyerap air dari kulit kita ya. Kalau kita contoh para pelaut yang kapalnya karam itu, kalau dia haus, dia terombang-ambing di laut, dia haus minum air laut, justru dia haus karena garam itu akan menyerap air. Jadi air garam itu justru air laut maksudnya itu justru akan menyerap kelembapan yang ada di kulit. Dan makanya setelah kita mandi air garam, air laut kan harus dibasuh ya, dibasuh. Dan saran saya sih memang harus pakai pelembab setelah itu. Karena jangan sampai garam-garam yang sudah menempel di kulit tadi justru menyerap air ya. Jadi justru sebaliknya, mitos itu justru terbalik menurut saya. Saya sering mandi di air laut juga, habis mandi pasti kering kan rasanya, kering kan lengket gitu, lengket garam, tapi kulitnya jadi kering. Baik, terima kasih banyak Pak Budi sudah jelas jawabannya. Jadi makanya mitos, dan apalagi kalau kita ke laut ada risiko sunburn juga ya Pak ya, berikut tambah kering. Ya, itu kan betul. Malah masalah lagi. Jadi memang harus. Kalau untuk berendam di air belerang bagaimana Pak? Kita juga bersihin kita kalau korengan ke air belerang, berendam di air belerang itu gimana tuh Pak? Ya, air belerang itu cukup bagus, bahkan beberapa zaman dulu pokoknya semua terapi penyakit kulit itu ya air belerang ya. Memang belerang kan memang dari alam Allah memberikan sesuatu untuk obatnya. Demikian. Dari Dewi Kartikasari, izin bertanya Pak Budi, bila cek GDP tapi nilai normal, tetapi pada kulit seperti tanda gejala DM, apakah termasuk DM juga? Terima kasih sangat. Jadi model kulitnya kering dan sebagainya itu kan mirip sekali seperti kulit DM, tapi mungkin juga dia bukan DM ya, sudah seperti dia dermatitis atau P gitu juga kering juga awalnya ya, bisa juga bukan DM ya, meskipun gejalanya mirip sekali dengan DM pada kulit ya, tapi tetap penegakan diagnosis DM itu tidak bisa hanya dengan gula darah puasa. Jadi harus dua yang minimal ya, puasa sama 2 jam sudah makan. Ya, itu yang paling penting. Atau pakai HbA1c ya, hemoglobin yang diglikosilated oleh proteinnya, oleh gula. Nah, jadi itu 2 patokan yang perlu untuk penegakan diagnosis DM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi sudah jelasnya jawabannya. Jadi memang bila ada tanda-tanda kulit kering seperti diabetes dan gula darah puasanya normal, ada baiknya dilakukan tes lain untuk menegakkan diagnosis apakah benar dia harus lakukan. Bila memang bukan DM, berarti dia mengalami gangguan kulit lain yang mungkin juga bisa diberikan penanganannya untuk menjaga kelembapan kulit. Terima kasih Pak Budi. Dari APT Eko Retnowati, pertanyaan untuk Pak Budi Raharjo, izin bertanya, bagaimana tata laksana luka diabetes foot dan terapi obat yang bagaimana dapat dengan cepat untuk mengembalikan diabetes foot? Pak Budi silakan. Jadi begini teman-teman semuanya. Kuncinya pada pasien-pasien diabetic foot itu kontrol kadar gula darah itu juga harus kita
kita edukasikan ya kepada pasien. Pasien-pasien kita itu sering sekali beranggapan bahwa ini suatu apa ya mitos ya, bahwa pasien DM itu memang harus terpaksanya kalau sudah kena DM harus minum obat terus ya seumur hidup sampai terkontrol DM-nya. Pada pasien-pasien tertentu yang sudah bisa mengontrol asupan nutrisi dan sebagainya itu bisa akhirnya lepas obat itu. Banyak sekali pasien diabetes di tempat kami rawat jalan itu sudah mulai sudah sepuh ya, sudah lansia itu bisa mengontrol karena memang lansia kan makannya sedikit gitu ya. Kemudian dia kadar gula darahnya stabil tanpa menggunakan obat. Itu memang bisa. Nah, mitosnya adalah kalau banyak minum obat seumur hidup nanti kan ginjalnya rusak. Nah, ini banyak ya. Dan juga pasien-pasien hipertensi. Nanti kalau obat tensi diminum terus kan ginjalnya rusak. Semua harus mengedukasi bahwa faktanya data epidemiologi pasien-pasien yang ginjalnya rusak kemudian hemodialisa akhirnya ya HD, jadi kasus HD baru itu 40% itu disumbangkan dari pasien DM yang tak terkontrol. Ya, kemudian 25% adalah pasien hipertensi yang tidak terkontrol darahnya. Artinya terkontrol gula darah dan terkontrol tekanan darah. Jadi kuncinya pada kontrol gula darah. Kalau pasien tensi, jadi kuncinya pada kontrol tekanan darahnya. Jadi kontrol gula darah itu tetap harus ya dilakukan dengan menggunakan obat terpaksanya. Jadi kalau dia tidak minum obat, akibat apa? Gula darahnya naik, nggak terkontrol, dia cepat sekali kena ginjalnya cepat rusak. Ini harus kita edukasi ini harus kita berikan kepada pasien. Ya, jadi yang nomor satu itu justru kontrol kadar gula darahnya itu harus baik. Ya, dengan obat, dengan sebetulnya yang awal kan sebenarnya obat itu nomor 4 ya. Dari 3 yang pertama adalah edukasi, gizi ya, nutrisi, kemudian exercise. Jadi terapi DM itu ada exercise, ada latihan karena olahraga itu penting. Nah, setelah itu kemudian baru kemudian perawatan luka DM-nya itu, diabetic foot-nya itu, ya luka DM itu harus bersih, ya, harus bersih. Kemudian karena dia dalam, kalau sudah sampai dalam, maka harus diberikan kalau di tempat kami itu sering sekali menggunakan dikompres dengan atau dicuci ya, dicuci itu bukan hanya dikompres, dicuci, digerocok dengan NaCl yang sudah dilakukan akhirnya. Teman-teman perawat tempat kami itu kreatif ya, jadi menggunakan metronidazol. Metronidazol itu untuk membasmi antimikrobia yang sifatnya anaerob. Jadi bakteri yang anaerob itu bisa bersih dengan larutan NaCl yang dilarutkan di dalamnya ada metronidazol. Jadi kalau membasuh luka-luka DM yang sudah busuk gitu ya, dengan NaCl yang campuri dengan metronidazol itu menjadi bersih ya. Dan baunya hilang. Jadi kalau sampai busuk, gangren, baunya sampai hilang dicuci ya. Bahkan perawat itu ada yang sudah spesialis wound care untuk diabetes itu dibersihkan sampai kemerahan, sampai granulasi, sampai dagingnya kelihatan. Kemudian setelah itu ditutup. Ya, luka itu tersebut ditutup, diberi pelembab di dalamnya dan ditutup. Ganti kulitnya gitu. Ya. Jadi sekali lagi justru kesembuhan luka itu justru kelembaban ya. Jadi kulit ini tidak boleh kering ya, harus lembab. Nah, granulasi yang sudah merah dagingnya itu ada berbagai macam ya pelembab bisa digunakan, antara lain juga teman-teman ada yang pakai aloe vera dan sebagainya, banyak sekali yang bisa melembabkan dan ditutup, nah, dibalut dengan ditutup dengan justru yang kedap air ya, jangan jadi mengganti kulitnya. Jadi intinya demikian, Bu Hanida. Baik, terima kasih. Sama perawatan lukanya. Baik, terima kasih Pak Budi sudah jelas ya. Dari Santa Anissa Mukmin Jakarta. Izin bertanya Pak Budi, umumnya pasien DM pada wanita menyebabkan gatal pada vagina, kemungkinan akibat jamur. Apakah kemudian kita perlu obat tambahan untuk gejala gatal tersebut atau hanya perlu obat DM-nya? Silakan Pak Budi. Ya. Terima kasih Mbak Apoteker Santa. Jadi pada wanita yang DM ya, biasanya memang gatal-gatal. Kalau gatal-gatal itu pada luar vagina, ada kemerahannya,
itu berarti memang jamur dan ada kemerahan dan lukanya dan gatalnya itu biasanya radangnya kering dan tempat yang lembab di selangkangan ya. Ya itu khas jamur. Ya, kalau radangnya berikan tadi sudah saya sampaikan diberikan steroid tapi jangan yang keras, yang moderat saja sampai radangnya hilang. Dikombinasikan nanti dengan anti jamur. Apakah bisa pakai terbinafin atau golongan imidazol ya, ketoconazol, miconazol dan sebagainya. Nanti kalau radangnya sudah hilang, steroidnya hentikan. Tapi yang obat krim anti jamurnya tetap terus, ya, terus diteruskan sampai tadi minimal 14 hari. Tidak perlu dengan oral juga. Ya, kalau sudah ada, kalau digaruk kemudian ada luka berair, itu berarti sudah ada bakteri di sana. Maka perlu ditambahkan dengan anti jamurnya dengan antibakteri. Ya. Kalau lukanya, kalau misalnya infeksi jamurnya itu di dalam vagina berupa keputihan, maka perlu ditambahkan anti jamur yang suppositoria, ya, vaginal sub kan ada itu, yang jenis-jenis statin dan sebagainya. Ya. Ovula ya, yang dalam bentuk ovula. Kira itu jawaban dari saya. Jadi tidak hanya gula darahnya saja, di luarnya juga harus di terapi. Ya, masih. Terima kasih Pak Budi sudah jelas ya. Jadi selain pengobatan dalam untuk mengatur gula darah juga diperlukan obat-obatan anti jamur baik dari luar topikal maupun suppositoris seperti yang disebutkan Pak Budi tadi. Terima kasih banyak Pak Budi.